Hai teman-teman, apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi dengan kita Zona Zone 22. Sini kita akan membahas film yang berjudul Mother. Film Korea yang dirilis pada tahun 2009 ini merupakan salah satu film Korea terbaik. Film ini disutradarai oleh Bong Joon, sutradara ternama dari Korea Selatan, dan film ini menceritakan perjuangan ibu yang tiada batasnya dalam membersihkan nama baik anaknya yang mengalami keterlekkangan mental dan diyakini tak bisa membunuh orang lain. Jadi bagaimana jalan ceritanya? Sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mohon bantuannya agar channel ini bisa lanjut dan terus berkembang. Dan terima kasih apabila sudah membantu channel ini. Dan semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan langsung saja, jangan berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke intro Zona Zone 22. Selamat menyaksikan. Di adegan film ini diperlihatkan seorang ibu yang sedang menari, seperti orang yang kurang waras. Apa penyebab ibu ini menari sendirian? Kita akan temukan nanti jawabannya. Dan film ibu pun dimulai. Jadi, ibu ini berprofesi sebagai petani ginseng. Pada saat sang ibu sedang memotong ginseng, dia melihat anaknya yang tertabrak mobil. Dan sang ibu pun bergegas menghampiri anaknya tersebut. Dan untunglah sang anak tidak dan juga daya ingatnya. Setelah mereka berdua menemukan mobil pelaku, Jin Tae langsung menendang spion mobil mahal tersebut yang dimiliki bos-bos kaya dan diikuti aksi konyol dari Do Jun. Setelah itu, mereka berdua menunggu pelaku tersebut di lapangan golf, dan sambil menunggu, Do Jun mengumpulkan bola golf yang ada di sekitarnya dan membawanya pulang. Setelah bertemu dengan pelaku, mereka berdua langsung baku hantam dengan pelaku tersebut, yang sepertinya orang-orang kaya. Dengan barbarnya, Do Jun menyerang para orang-orang kaya tersebut dan mengatakan balas dendam. Hal tersebut membuat mereka diamankan di kantor polisi. Di dalam interogasinya pihak polisi dengan pelaku tabrak lari tadi, Do Jun pun dengan santuy menuliskan sesuatu di bola golf yang dia pungut di lapangan tadi. Di sini, sang ibu Do Jun juga berprofesi sebagai terapis akupuntur. Next, di suatu malam, Do Jun sedang janjian di suatu bar bersama Jin Tae temannya. Namun Jin Tae tidak datang dan Do Jun pun pulang dengan kondisi yang sedang mabuk. Di jalan, Do Jun bertemu dengan seorang anak sekolah yang bernama Ah Jung. Dengan kondisi sedang mabuk, membuat anak sekolahan itu kesal dan melempar Do Jun dengan batu yang cukup besar. Tapi beruntung tidak mengenai Do Jun. Dengan bingung, dia pun pulang, meninggalkan tempat itu dan tidur bersama ibunya. Keesokan harinya, ditemukanlah anak sekolahan yang bertemu dengan Do Jun tadi malam sudah ditemukan tidak bernyawa di atas salah satu rumah. Di sini, Do Jun pun ditahan pihak kepolisian karena atas tuduhan telah membunuh Ah Jung. Dia dituduh karena akan ditemukan bola golf milik Do Jun di dekat mayat tersebut. Dan sungguh malang nasib Do Jun, dia pun ditahan di penjara dan ibunya tidak mempercayai bahwa Do Jun pelakunya. Do Jun pun terpaksa menandatangani suatu surat yang dia tidak tahu surat apa itu, dan dia pun tidak bisa pihak kepolisian mengapa anaknya dituduh.
Dan kemudian sang ibu pun menemui detektif Jaemun untuk meminta pertolongan atas apa yang menimpa anaknya. Namun, detektif Jaemun tidak bisa membantunya dikarenakan kasus Do-jeon sudah ditutup. Keesokan harinya, Do-jeon sedang melakukan reka ulang adegan pembunuhan Ah-jung. Di sini, sebenarnya Do-jeon tidak paham apa yang sedang dia lakukan. Dia hanya mengikuti perintah dari pihak kepolisian. Setelah itu, ibu menemui keluarga korban dan memberitahukan pihak keluarga bahwa anaknya tidak mungkin melakukan pembunuhan tersebut dan membuat keluarga korban itu marah. Kemudian, sang ibu menemui seorang pengacara terkenal di daerahnya untuk membantu kasus anaknya tersebut. Akan tetapi, saat menemui Do-jeon untuk mendapatkan keterangan dari Do-jeon, pengacara itu pun dibuat bingung dan ragu, sehingga membuatnya pergi dan tidak mau menanggapi kasus ini lagi. Dan sang ibu pun akhirnya berusaha untuk membuktikan bahwa anaknya tidak salah, dan ibu pun curiga terhadap temannya Do-jeon, yaitu Jin-tae. Sang ibu pun langsung ke rumah Jin-tae, berharap sang ibu menemukan sesuatu petunjuk. Di dalam rumah ibu menemukan tongkat golf yang ada bercak merahnya dan membawanya ke kantor polisi. Setelah itu, Jin-tae pulang bersama pacarnya yang hendak melakukan cocok tanam di depan sang ibu. Setelah Jin-tae dan pacarnya selesai melakukan cocok tanam, sang ibu pun pergi meninggalkan rumah Jin-tae dan bergegas pergi ke kantor kepolisian. Di kantor kepolisian, sang ibu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan gagal meyakinkan polisi dikarenakan bekas stick golf tersebut hanyalah bekas lipstik, bukan darah. Dan di sini sang ibu pun terlihat sangat sedih dan akan tetap berusaha membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah. Setelah itu, ibu pun menemui tukang cetak foto dan menemui anak-anak sekolahan demi mendapatkan informasi yang diambil oleh mereka dengan cara membayarnya. Setelah itu, ibu menjenguk Do-jeon di tahanan penjara, dan Do-jeon pun masih belum ingat apa yang sedang terjadi di malam pembunuhan Ah-jung. Kemudian, ibu pun menghampiri temannya Ah-jung untuk mendapatkan informasi. Namun, di sini minim sekali informasi yang dia dapatkan dari teman Ah-jung tersebut. Di perjalanan, sang ibu melihat temannya Ah-jung tadi yang dia temui tadinya sedang apa yang dilakukan dua pria tersebut dan apakah mereka berdua menjadi penyebab kematian Ah-jung. Sini akan kita kupas lebih dalam lagi sehingga kebenaran pun Malam itu pun ibu dan Jin-tae berhasil menangkap dua orang pemuda yang sedang mabuk lem dan menginterogasinya. Hal yang mengejutkan bahwa kenyataannya Ah-jung adalah wanita bayaran yang akan memfoto pelanggannya ketika sudah selesai melakukan cocok tanam dengan pelanggannya tersebut. Dan setelah itu, salah satu pemuda mengatakan bahwa Ah-jung akan menukar dengan arak beras. Sang ibu pun sekarang berfokus untuk menemukan handphone Ah-jung yang kemungkinan sudah dia tukarkan dengan neneknya. Jadi kesimpulannya, pria ini bukanlah yang membunuh Ah-jung, tapi pria ini hanya memakai jasanya Ah-jung. Sang ibu pun sekarang berfokus untuk menemukan handphone Ah-jung. Kemudian, sang ibu menemui nenek Ah-jung yang berpura-pura dia adalah orang suruhan dari Ah-jung dengan memberikan nenek itu uang dan meminta agar pria tua yang pernah ditemui sang ibu ketika sedang membeli payung di jalanan. Dan pria tua itu adalah seorang pemulung di kota itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, sang ibu langsung menemui pemulung tersebut di rumahnya dengan membohongi pemulung tersebut bahwa ibu pun akan memeriksa kesehatan sang pemulung secara gratis. Di sini ibu pun menyinggung hal mengenai kematian Ah-jung dan ternyata bapak ini bukanlah pembunuh dari Ah-jung, melainkan dialah satu-satunya saksi dalam kasus itu. Dia melihat seorang pemuda yang membunuh seorang perempuan yang ternyata dia adalah Do-jeon, putranya sendiri, dengan mental, dan ditambah dia sedang mabuk. Di sini, Do-jeon tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan tersebut adalah membunuh seorang dengan cara melemparkan
dengan batu yang besar. Dan mari kita lihat, inilah kejadian yang sesungguhnya. Dojon adalah seorang pembunuh. Di sini, ibunya Dojon seakan-akan tidak mempercayai, tapi itulah kenyataannya. Putra sendiri yang dia bela dan yang dia sayangi adalah seorang pembunuh. Setelah mendengar curhatan pemulung tadi, sang ibu langsung membunuh pemulung itu dengan cara memukulnya sampai dia tewas. Kemudian, sang ibu membakar rumahnya. Ibu takut dikarenakan pemulung itu adalah saksi kunci dari kasus pembunuhan yang sedang dialami oleh anaknya. Sangat disayangkan, ibu dengan anaknya dia tidak segan-segan membunuh orang lain demi melindungi kasus anak. Kemudian, ibu pun terbangun di sebuah pohonan dan berjalan menuju padang rumput yang di mana inilah yang menyebabkan ibu menari sendirian di scene awal tadi. Pada saat pulang ke rumah, sang ibu pun bertemu dengan detektif Jimun dan dia pun mengatakan bahwa pembunuhnya sudah ditemui dan bukan Dojon. Ibu pun bertemu dengan pembunuhnya yaitu Grand Shinjin. Bukti kuat bahwa dia pelakunya ditemukan bercak darah yang ternyata darah yang berasal dari mimisan Ahjo yang ada di baju Gersejit. Sang ibu pun menangis di hadapan Gersejit dikarenakan dia merasa bersalah yang sebenarnya pelaku pembunuhan itu adalah anaknya sendiri. Kemudian keesokan harinya Dojon dibebaskan dan disambut oleh Jintae dan pacarnya. Mereka tidak tahu bahwa pelaku sebenarnya memang Dojon dan hal tersebut hanya diketahui oleh ibunya sendiri. Di dalam perjalanan, mereka melihat rumah terbakar yang pemiliknya dibunuh oleh ibunya sendiri. Dan pada saat di sana, Dojon menemukan alat akupunktur milik ibunya dan mengembalikan kepada ibunya menjadi seorang pembunuh. Dan di scene ini, ibu Jintae menusukkan paha di penjara. Dan mereka pun menari bersama-sama. Dan film pun berakhir. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Yang pertama, bahwa sang ibu sangat menyayangi anaknya, bahkan ketika anaknya bersalah, dia pun akan membela anaknya tersebut dan rela membuat dirinya menjadi seorang pembunuh. Semoga tidak terjadi kepada kita. Dan selanjutnya, kita tidak boleh mengucilkan seseorang yang mengalami keterbelakangan mental, karena bagaimanapun dia mempunyai hak yang sama seperti kita. Oke guys, mungkin segitu saja alur cerita Mother pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan juga komen untuk bahan pelajaran bagi kami. Terima kasih, semoga terhibur. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. See you!